ada seorang ahli maksiat namanya Bisri. Suatu saat dia menemukan ada secari kertas. Di dalam kertas itu ada nama Allah. Tapi secari kertas itu ada di tanah, di pasir, dan dia bahkan terkena kotoran hewan. Alangkah mulianya nama ini jatuh ke bawah. Dibersihin tuh secari kertas yang ada nama Allahnya. Dibersihin, ya Allah, ini kan nama mulia, ini nama yang sangat agung. Kok ada di bawah gitu kan? Dia begitu, oke, dia ahli maksiat, tapi dia begitu menghormati nama Allah itu. Kuda-kuda, keledai, onta itu nggak pernah di jalan. Kenapa? Takut diinjek kotorannya oleh Bisri Al-Hafi. Ini adalah salah satu surat dari sekian banyak surat yang diawali dengan kata-kata sabbaha atau sabbih atau yusabbihu. Banyak sekali. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim, dan lain sebagainya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Banyak sekali itu sabbihis. Nah ini. Nah, kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Bareng. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Nunnya kurang panjang dikit ya. Bukan wa yatajannabuha, tapi wa yatajannabuha. Nah gitu ya, panjangnya ya. Wa yatajannabuhal ashqa. Nabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Oke, udah bagus, ditahan tadi ya gunnahnya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Nah, mimnya juga tasdidnya agak lama. Tsumma la bukan tsumma la, bukan langsung gitu ya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Lagi. Qad aflaha man tazakka.
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Baik, kita awali dari ayat pertama. Ini adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Ini adalah surat pertengahan juz amma. Kalau versi Syekh Mahmud Khalil Al-Husori. Dulu ada kaset side A, side B. Jadi zaman sekarang udah nggak ada ya. Side A sampai Sabbihis sampai illa masya Allah. Ini side B. Jadi ini pertengahan juz amma nih. Dari An-Naba sampai illa masya Allah sanuqri'uka fala tansa. Ini side A, side B-nya illa masya Allah. Tengah-tengah daripada juz amma. Yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, sucikanlah. Isma, nama. Maka di bahasa Jawa juga asma, gitu kan? Asmanipun sinten. Nah, ismun jamaknya adalah asma. Asmanipun sinten, gitu kan? Asmana panjenengan pasera, gitu kalau Madura ya. Asmana sama, asma juga isma. Sabbih, bertasbihlah, sucikanlah. Kita sementara sucikanlah dulu ya, nanti saya jelasin arti kata tasbih. Isma, nama. Rabbika, Tuhanmu, al-a'la, yang tinggi. Nah, ini selaras dengan ketika kita sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Nah, ini ya. Jadi ini sucikanlah, tasbihkanlah nama Tuhanmu yang a'la. Nah, maka kita sujud membaca ini. Yang pertama tasbih ya. Tasbih itu artinya apa? Kok malaikat bertasbih, alam bertasbih, burung-burung bertasbih, gunung bertasbih, batu-batu bertasbih, pohon bertasbih. Apa semua pada megang tasbih gitu kan? Baca subhanallah, 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 bukan. Nah, itu bentuk-bentuk tasbih macam-macam. Tasbih itu ada dua arti. Yang pertama ini menurut tafsir At-Tabari dan tafsir macam-macam lah. Intinya tasbih artinya dua. Yang pertama artinya adalah taqdis atau tanzih. Mensucikan, membersihkan. Tasbih sendiri artinya adalah sibahah. Kalau kita bahasa Arab, sibahah itu berenang. Ajarilah anakmu sibahah. Satu-satunya berenang. Nah, berenang itu mesti kita mencoba untuk meninggalkan tempat yang awal. Kenapa? Kalau kita nggak buru-buru, kita bisa tenggelam nih, gitu kan? Sibahah, tinggalkan. Jadi maksudnya tasbih itu adalah arti pertama artinya mensucikan, maha suci Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika, maha suci Allah, Rabbul izzati, Tuhan yang maha agung, amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Mohon maaf ya, Allah nggak seperti yang kalian sifati. Gitu. Allah suci dari sifat-sifat ketidaksempurnaan. Bukan hanya baik ya. Suci dari sifat-sifat ketidaksempurnaan. Bukan hanya baik, bahkan dari baik pun suci. Allah udah maha. Nah, itu. Kalau ada sayang berarti Allah paling sayang. Kalau ada lembut berarti Allah paling lembut. Kalau ada sabar berarti Allah paling sabar. Maha suci Allah dari nggak sabar. Maha suci Allah dari nggak sayang. Nah, itu maksudnya. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang mereka sifati tentang Allah. Itu.
Subhana. Nah, artinya begitu. Pertama artinya adalah takdis, tanzih, subhanallahi amma yusyrikun, gitu kan. Dalam banyak ayat Allah berfirman, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nah itu, mohon maaf ya, Allah nggak seperti patung, Allah nggak seperti matahari, Allah nggak seperti itu. Mohon maaf, sorry ya. Nah itu tasbih, itu artinya begitu. Sorry dari pemikiran kalian tentang Allah, sorry dari sifat-sifat kalian tentang Allah. Allah nggak begitu, gitu. Walahul mathalul a'la, Allah itu memiliki perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un. Wah ini kalau ini laisa kamitslihi syai'un sama aja ya, padahal laisa kamitslihi syai'un. Nah itu ya, tidak ada yang semisal dengan Allah, nggak ada. Kita kepikiran tentang Allah, Allah lebih dari itu. Nah itu ya. Nah, sabbihisma rabbikal a'la. Mohon maaf, Allah nggak seperti itu. Nah, lebih. Nah, itu ya. Dari sifat baik pun lebih karena Allah sempurna. Allah juga maha suci dari kekurangan, ketidaksempurnaan. Itu sabbih yang pertama. Tasbih yang pertama artinya adalah takdis atau mensucikan Allah, membersihkan Allah dari sifat-sifat ketidaksempurnaan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah ta'zim, mengagungkan. Maka biasanya tasbih itu disertai dengan kata-kata keagungan. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah itu ya, maha suci. Bukan hanya maha suci sih. Kalau maha suci kan seakan-akan makna yang pertama ya, Allah maha suci. Bukan, memuji gitu ya, maha terpuji gitu ya, al-a'la yang maha agung. Luar biasa. Kalau pujian yang tertinggi itu juga tasbih. Kekaguman kita tentang kemahagungan Allah yang tertinggi, puncaknya adalah tasbih. Contoh ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj diawali dengan subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan maha suci dalam arti tasbih maha suci, maha agung Allah. Maksudnya begitu. Jadi tasbih itu kadang-kadang diartikan cuma maha suci, padahal bukan hanya maha suci, maha agung itu. Dalam hal Isra Mi'raj itu tasbih di situ artinya adalah takzim, maha agung Allah, maha luar biasa Allah yang telah memperjalankan gitu hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Cuman karena di dalam terjemahan perlu satu kata yang mewakili tasbih, ya udah artinya maha suci gitu. Sebenarnya bukan hanya maha suci artinya. Nah, tapi maha agung juga. Begitu luar biasa. Ketika manusia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ada yang masuk Islam gara-gara mikirin laut. Kok laut ini diteliti, yang ini asin, yang ini tawar ya? Wah, diteliti hebat banget nih. Ternyata ditemukan di dalam Al-Quran. Udah ada dalam Al-Quran bahwa laut itu ada yang tawar, ada yang bertemu antara laut tawar dengan laut asin. Oh, masuk Islam, dia baca subhanallah. Maksudnya maha agung Allah, gitu kan? Kita artikan subhanallah maha suci Allah. Bisa juga maha suci dari ketidaksempurnaan, maksudnya gitu. Allah maha sempurna. Nah, lalu gunung-gunung itu kan bergeser ya. Tiap tahun gunung itu bergeser dikit. Ada peneliti, oh ternyata gunung ini bergeser. Kirain tetap, diteliti akhirnya masuk Islam. Karena apa? Ternyata dalam Al-Quran ada ayat-ayat tentang gunung tuh jalan. Watarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, gitu kan? Kamu menganggap gunung itu jamidah, jumud, diem. Enggak. Wa hiya tamurru, dia itu jalan marras sahab, sebagaimana jalannya awan. Awan itu kalau jalan nggak terasa, nggak plek, nggak gitu. Pertama kelihatannya nggak jalan, tapi ketika diperhatikan, oh iya jalan. Nah itu, gunung juga gitu. Dia sebenarnya bergerak tanpa kita rasakan. Itu wahya tamurru marras sahab. Ayatnya ayat berapa? Itu saya lupa tuh. Enggak kayak Ustaz Adi Hidayat. Ingat terus ayatnya ya. Kalau saya alamat itu lupa. Kita sambung lagi Bapak Ibu tentang tasbih. Kali ini saya nggak banyak-banyak nih ayatnya ya. Nanti kebanyakan tentang tasbih dulu. Kenapa saya ingin menekankan di tasbih? Karena tasbih itu adalah bacaan yang salah satunya yang paling sering kita baca dalam sholat. Maka kita perlu memahami isi kandungan tasbih ini. Dalam sholat itu yang banyak Allahu Akbar sama tasbih.
ruku tasbih, sujud tasbih, gitu kan? Apalagi sholat tasbih. Sekali sholat itu 300 kali. 1 rakaat 75. Nah, rakaat kedua 75. Jadi 150. 4 rakaat jadi 300. Sholat tasbih itu minimal setahun sekali lah, gitu kan? Ya kalau nggak setahun sekali ya sebulan sekali. Kalau nggak terbalik ya. Kalau nggak sebulan sekali ya seminggu sekali. Kalau nggak ya tiap hari lah, gitu kan? Ini tuh bolak namanya ya. Ya kalau nggak tiap hari ya sebulan sekali, seminggu sekali. Kalau nggak ya minimal setahun sekali. Minimal pernah lah sholat tasbih itu. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau Syekh Abdul Qadir menambahkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau versinya Syekh Abdul Qadir itu Allahu Akbar, baca tasbih langsung 15, gitu kan? Kalau versinya kalau nggak salah Imam Ghazali atau mana, habis takbir belum dulu ruku baca 10 gitu kan, baca 5. Saya lupa, tapi saya pakainya yang versi Syekh Abdul Qadir Jailani itu 15 10 duduk, habis sujud langsung berdiri. Kalau yang bukan versi Syekh Abdul Qadir, habis sujud duduk baca tasbih lagi 10. Nah itu intinya, sholat adalah ibadah yang banyak baca tasbihnya. Maka kita perlu memahami makna tasbih, gitu ya. Apalagi kita disuruh bertasbih pagi maupun petang. Nah itu tasbih. Arti kedua adalah takzim, mengagungkan. Dan karena kita mengagungkan Allah, maka kita taat kepada Allah. Kalau saya nggak menghormati orang, saya nggak taat. Tapi kalau saya menghormati, mengagungkan orang, saya akan taat sama dia. Itu semakin mengagungkan, semakin taat. Maka itulah alam semesta ini yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Bertasbih ya. Ini benar nih. Bertasbih, bukan mensucikan, tapi bertasbih. Nah, bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Mensucikan juga boleh juga, tapi bertasbih itu lebih memungkinkan makna yang kedua, yaitu takzim. Mengagungkanlah apa yang ada di langit dengan di bumi. Dengan apa? Dengan cara patuh kepada Allah. Saking mengagungkannya itu matahari nggak pernah bergeser, gitu. Disiplin matahari, saking mengagungkan kepada Allah. Tuh, itu tasbih itu maknanya begitu, Bapak Ibu. Jadi begitu mengagungkan, yang paling puncak itulah tasbih. Itu ya. Jadi kalau matahari bertasbih dengan cara apa? Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dia berputar di porosnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir. Kita kadang-kadang mengatakan itu sunatullah. Bukan sunatullah, itu takdir. Sunatullah itu kepada sifatnya masyarakat, sunatullah. Kalau alam itu takdir, bukan sunatullah sebenarnya. Ada yang ketuker tuh. Ketuker, istilah ada yang ketuker. Oh, alam itu matahari berputar itu sunatullah, bukan, itu takdir. Sunnatullahillati qad khalat min qabl. Nah, sunnatullah itu yang pernah terjadi pada kaum sebelumnya. Itu baru sunnatullah. Hukum sosial menggunakan sunnatullah, hukum alam takdir. Sebenarnya begitu. Cuman entah bagaimana nih ketuker nih. Hukum alam pakainya sunnatullah, hukum sosial pakainya takdir. Nah, itu ketuker. Yang hukum alam itu takdir. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu takdir. Nah, itu ya. Hewan-hewan itu takdir. Nanti kita jelasin, ada ayat berikutnya. Nah, jadi tasbih artinya apa, Bapak Ibu? Yang pertama mensucikan. Yang kedua mengagungkan. Arti kedua inilah yang membuat alam semesta itu begitu patuh, disiplin, taat kepada Allah. Nah, itu ya. Jadi tasbihnya gunung beda, tasbihnya burung beda, tasbihnya matahari, tasbihnya bintang beda. Saking patuhnya sampai bisa diprediksi nanti akan ada gerhana matahari tanggal sekian, wilayahnya di sekian, menit sekian, detik sekian. Saking disiplinnya matahari itu, gitu. Ente disiplin banget kayak matahari gitu kan? Karena matahari disiplin dia. Kenapa disiplin? Kenapa taat? Saking mengagungkan kepada Allah. Tuh Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengagungkan itu kita akan taat. Itu mengagungkan Rasulullah, kita akan taat.
dampaknya adalah ketaatan. Maka seluruh alam semesta ini taat banget kepada Allah. Nah, itu ya, itu namanya tasbih. Itu. Jadi kalau kita sedang subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu tasbihnya tasbih yang takzim sebenarnya. Tasbih yang mengagungkan itu. Subhana rabbiyal a'la. Buktinya apa? Ada setelah itu kata-kata a'la. Memuji Allah wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha agung. Nah, sambil kita nunduk gitu ya. Kita sambil cerita sholat lah dikit. Ini sebentar lagi kan bulan Rajab ya. Kalau orang Jepang ruku itu menghormati orang 45 derajat ya. Haji Mashite watashi wa ratifudes gitu kan. Dozo yoroshiku gitu kan. Perkenalkan, nama saya Latif. Senang bertemu dengan Anda. Misalkan gitu ya. Hai, dozo yoroshiku. Wah, ini 45 derajat. Inilah hormat kepada makhluk. Tapi kalau hormat kepada Kholik 90 derajat. Nah, itu. Kita 90 derajat rukunya. Maka ruku jangan 45. Itu kepada makhluk itu mah. Itu kepada orang Jepang. Kalau ruku kepada Kholik itu 90 derajat. Sambil ruku, sambil kita berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Selanjutnya kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Masya Allah, ini mengagungkan pol tuh subhana tuh. Subhana Rabb. Cuman palanya jangan begini gitu ya. Karena ruku kita saking mengagungkan Allah, jangan begini, jangan. Biasa aja. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi gitu kan. Sambil kita berkata Allah Maha Agung, sambil kita betul-betul mengagungkan Allah, sambil sikap kita betul-betul hormat full kepada Allah gitu kan. Nah, itu. Nah, itulah makna tasbih. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutin lagi. Jadi yang ditasbihkan adalah isma, nama Rabbika, sucikanlah nama Tuhanmu al-a'la yang tinggi. Nah, saya pelan-pelan dulu ya. Nah, dari kalimat ini aja dulu. Jadi kalau di ayat ini yang disucikan namanya, bukan hanya Allahnya gitu. Kalau subhana rabbi, maha suci Allah, gitu kan? Kalau ini namanya, bisabbih isma, sucikanlah nama Tuhanmu. Nah, itu ya. Bukan hanya Allahnya, namanya aja harus kita sucikan. Maka kita kalau di toilet jangan sebut-sebut nama Allah, karena nama Allah ini nama yang suci, gitu kan? Namanya nama yang agung, gitu. Suatu saat ada seorang ahli maksiat, dia udah melakukan namanya Bishri. Kalau di sini Bishri Mustafa Kiai ya. Ini di daerah Irak ada seorang ahli maksiat namanya Bishri, Pak Bishri gitu kan. Maksiat udah hatam 30 juz. Wah, hatam ke 30 juz maksiat ya. Apa aja udah hatam lah dia. Suatu saat dia menemukan ada secari kertas. Di dalam kertas itu ada nama Allah. Tapi secari kertas itu ada di tanah, di pasir, dan dia bahkan terkena kotoran hewan. Akhirnya dia, ya Allah, ini alangkah mulianya nama ini, jatuh ke bawah. Dibersihin tuh secari kertas yang ada nama Allahnya. Dibersihin, ya Allah, ini kan nama mulia, ini nama yang sangat agung, kok ada di bawah gitu kan. Dia begitu, oke, dia ahli maksiat, tapi dia begitu menghormati nama Allah itu. Terus aja, ya Allah, dia ternyuh. Akhirnya dibersihin, dikasih parfum, lalu ditaruh di tempat yang tinggi. Setelah taruh tempat yang tinggi, dia pun bermimpi malamnya. Mimpinya Allah berkata kepada dia, wahai Bishri, karena kamu sudah membersihkan namaku, maka aku akan bersihkan namamu. Karena kamu sudah mengharumkan namaku, maka aku harumkan namamu. Karena kamu sudah meninggikan namaku, maka aku tinggikan namamu. Tadinya Bishri ini ahli maksiat, orang-orang pada nggak seneng. Wah, udah pokoknya sampah masyarakat lah, gitu kan.
Tapi suatu saat dia bermimpi seperti itu, dia bangun, ya Allah ini mimpi apa? Besoknya temannya ngajak lagi dugem, Bisri, mana? Yuk kita berangkat lagi. Mana itu? Biasa ajab-ajab gitu kan? Mohon maaf, saya nggak mau lagi. Ya, ntar dah dikasih dah, ditraktir dah minuman yang enak lah gitu kan? Aduh, saya udah nggak ada minat lagi nih. Ya ntar kita habis itu judi, ntar saya bayarin dah. Nggak bisa, saya nggak bisa. Diajak maksiat itu Bisri nggak bisa tuh. Akhirnya sejak saat itu, sejak malam itu dia nggak pernah bermaksiat lagi. Nah, itulah cara Allah mensucikan nama dia, cara Allah meninggikan nama dia, cara Allah mengharumkan nama dia. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun menjadi sufi. Disebutlah namanya Bisri Al-Hafi. Al-Hafi itu artinya Bisri si nyeker, gitu ya. Sufi ini macam-macam. Ada yang disebut Hatim Al-Asom, Hatim si tuli. Ada lagi Bisri si nyeker, gitu. Kenapa nyeker? Dia menghormati, takut jangan sampai sendal dia itu menginjak tanah yang di situ bekas ada nama Allah. Ya Allah, itu ya. Saya nggak pengen tuh gitu. Maka dia mencoba sering lihat ada nggak nih nama Allah jatuh gitu kan. Akhirnya dia nyeker karena dia bentuk tawaduknya dia kepada nama Allah tadi. Dia nggak ingin, kan sepatu itu kadang-kadang kan lambang kemuliaan ya. Sendal itu lambang kemuliaan. Bagus-bagusan sendal, sepatu gitu kan. Nah ini dia ingin nyeker, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nyeker kemana-mana. Dan alhamdulillah karena dia nyeker, karena Allah juga senang kepada dia, waliullah, kekasih Allah, dan kuda-kuda, keledai, onta itu nggak pernah di jalan. Kenapa? Takut diinjek kotorannya oleh Bisri Al-Hafi. Tuh waliullah ya. Jadi ini kejadian nyata. Suatu saat ada orang naik delman. Tiba-tiba si delman itu, kudanya itu di jalan. Lalu kata yang naik delman, Pak berhenti Pak. Kenapa? Ini Syekh Bisri Al-Hafi meninggal. Ente tahu dari mana? Selama ada Bisri Al-Hafi nggak berani tuh binatang di jalan. Ini di jalan, berarti Bisri Al-Hafi meninggal. Masa sih? Ayo kita ke sana. Pas ke sana ternyata betul Bisri Al-Hafi meninggal. Ya. Jadi alam raya aja menghormati dia. Menghormati orang yang menghormati nama Allah. Tuh ya. Sabbihis marabbikal a'la. Ini benar-benar mengamalkan ini Bisri Al-Hafi. Jadi saya sampaikan sebuah kisah orang yang mengamalkan ayat sabbihis marabbikal a'la itu Bisri Al-Hafi. Itu ya, betul-betul dia agungkan nama Allah, tasbihkan, sucikan nama Allah, agungkan nama Allah. Itu ya. Maka Allah pun mengagungkan dia. Nah itulah, jangankan Allahnya, namanya aja agung. Nah itu ya, jangankan Allahnya, namanya aja suci. Itu, jadi luar biasa, namanya aja udah luar biasa. Kita lanjutin lagi deh, dikit ya. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Jadi ciptaan-ciptaan ini sempurna sesuai dengan tugasnya. Yang tugasnya jadi memberikan ketahanan terhadap bumi, ya dia sempurna sebagai gunung. Lalu memberikan pupuk-pupuk, ya dia juga sempurna juga. Ntar kalau meletus ngasih pupuk, habis meletus itu wilayah itu jadi subur lagi, bermanfaat lagi, gitu kan? Yang jadi tumbuhan, ya dia sempurna sebagai tumbuhan. Yang jadi binatang, ya sempurna sebagai binatang, sesuai. Nah itu. Suatu saat saya ini di Indramayu, kalau nggak salah Kabupaten Indramayu, bupatinya ngirim ular ke sawah-sawah, gitu kan? Kok ngirim ular ke sawah? Ini apa nggak jahat? Enggak. Dalam ekosistem itu ular makan tikus, gitu kan? Ini gara-gara nggak ada ular, tikus jadi banyak. Akhirnya perlu keseimbangan, gitu kan?
tikus ya sempurna, ya ular ya sempurna, semua sempurna. Ya padi ya sempurna gitu kan. Kalau ekosistem ini diganggu ya nanti repot. Akhirnya padi pada kena tikus, ya udah dikasih ular deh. Dia bikin perbandingannya, harusnya satu ular sekian tikus. Ini harusnya satu ular itu 100 tikus. Ini 1000 tikus baru satu ular. Kita rasionya masih kurang, kata dia gitu ya. Nah, itulah keseimbangan alam. Jadi kalau ditebang ya pada beginilah. Sebenarnya semuanya sempurna. Nah, itu ya, manusia yang rusak. Itulah alladzi khalaqa fasawwa, menciptakan dan menyempurnakan itu. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar. Nah, ini kan tentang alam kan, penciptaan alam, maka menggunakan lagi-lagi kata-kata takdir dan menentukan kadar masing-masing. Ya matahari ya begitu, ya bulan ya begitu kadarnya, panasnya ya segitu, jaraknya jauhnya ya segitu. Kalau kita makin dekat matahari ya angus gitu kan. Nah, udah ditakdirkan oleh Allah. Ada kadarnya masing-masing, kadar jauhnya, kadar panasnya, energinya dan lain sebagainya. Fahada, maka Allah memberikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan Allah yang akhraja mengeluarkan. Al mar'a itu tempat orang menggiring gembala, itu namanya al-mar'a gitu kan. Kullukum ra'in, tiap kamu adalah pemimpin, tiap kamu adalah penggembala. Ra'in itu ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, tiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang digembalakan. Ini tempat menggembala, tempat orang naruh gembala, artinya di situ rumput-rumputan di situ. Rumput-rumputan. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Allah jadikan itu rumput-rumput itu kering dan kehitam-hitaman. Tapi waktunya udah hampir habis nih ya. Saya dikit aja deh sampai ayat 8. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Allah jadikan rumput-rumput itu kering, kehitam-hitaman. Jadi supaya seger gitu kan. Lalu Allah sunnatullah takdir ya. Wah, jadi ini lagi ya. Bolehlah takdir Allah itu qaddara fahada. Allah takdirkan yang namanya makhluk itu ya ada ininya, sirkulasinya, ada siklusnya gitu ya. Manusia juga ada siklusnya. Itu rumput ada siklusnya, manusia juga ada siklusnya. Matahari ya ada siklusnya, tapi lama siklusnya. Nah, itu ya. Sanuqari'uka fala tansa. Kami bacakan kepadamu. Ini pakai kami ya. Artinya Allah melalui malaikat Jibril. Itu kami. Jadi ini unik ya. Yang pertama ini sanuqari'uka, kami akan ikrokan kepadamu. Fala tansa, kamu jangan lupa. Wahai Muhammad, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, kamu jangan lupa. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Allah menciptakan kesempurnaan makhluk. Allah menciptakan nikmat-nikmat. Khalaqa fasawwa, menciptakan dan menyempurnakan. Allah menciptakan takdir untuk masing-masing makhluk. Itu Allah ciptakan takdirnya. Allah menciptakan bukan hanya makhluk, tapi makanannya juga gitu kan, supaya bisa kita makan, dan dijadikan itu ada siklusnya. Tapi ada nikmat yang nomor satu. Apa itu? Nikmat itu adalah Al-Quran. Sanuqari'uka fala tansa. Itu surat yang isinya kumpulan nikmat Allah, ensiklopedi nikmat Allah di-spill dalam surat itu. Itulah surat Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Dikasih semua nikmat, matahari, bulan, sungai, bintang, bumi, pohon, macam-macam di situ di-spill semua tuh sama Allah tuh. Langit, bumi di-spill semua. Tapi nikmat pertama yang disebut Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah ajarkan Quran tuh ya. Masya Allah, itu nikmat yang the ultimate. Allah ngasih Quran kepada kita. Maka Bapak Ibu yang belajar mendalami tafsir kayak begini, mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada kita. Amin.
Karena Allah, orang yang ngaji itu Bapak Ibu didoain oleh seluruh makhluk, sampai semut yang ada di lubang semut doain orang ngaji. Tuh, ikan-ikan begitu banyak, semut doain, ya Allah itu orang-orang ngaji di Al-Iman gitu ya, di Masjid Al-Iman, ya Allah itu kita didoain. Alhamdulillah, mau ngerti nggak ngerti didoain kita, gitu kan? Nah, enaknya di situ tuh, apalagi ngerti, gitu kan? Masya Allah. Oke, kita lanjutin. Sanuqri'uka fala tansa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dibacakan oleh malaikat Jibril, dibacakan Al-Quran, beliau seringkali ingin segera menghafal, gitu ya. Belum selesai, beliau udah melafalkan amma yatasa alun, gitu kan? Maka di dalam surat lain juga disampaikan hal yang sama. Di sini sanuqri'uka, kami akan bacakan kepadamu, fala tansa, kamu nggak akan lupa. Tenang aja, kamu nggak usah ngikutin dulu. Sekali saya bacakan, kamu nggak akan lupa. Itu tenang, nggak usah sibuk-sibuk ngapalin. Itu tafsir yang kedua, sekali kami bacakan, kamu tidak akan melupakan. Nah, beda ya lupa. Kalau lupa kan sekedar lafaz. Kalau melupakan itu isi kandungannya. Sekali kami bacakan, kamu nggak akan melupakan isi kandungannya. Nah itu. Sanuqri'uka fala tansa. Dalam ayat lain bagaimana ya? Jangan kamu terburu-buru dalam membacakan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, gitu kan? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kamu jangan gerakan lisanmu untuk terburu-buru baca Al-Qur'an. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Kami yang akan mengumpulkan, jam'ahu wa qur'anahu, kami akan membacakan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami udah selesai bacain, baru kamu boleh baca, gitu. Jadi jangan di tengah-tengah udah langsung baca, jangan. Itu inilah sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah, kecuali Rasulullah nggak akan lupa dan nggak akan melupakan, nggak akan lupa Al-Quran dan nggak akan melupakan isi kandungan Al-Quran dan pesan-pesannya. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah kehendaki. Emang Rasulullah bakal pernah melupakan? Enggak juga. Ini hanya menyampaikan bahwa Allah Maha Kuasa loh, gitu. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan Rasul itu nggak lupa dan nggak melupakan. Jadi Rasul nggak lupa itu karena Allah. Rasul nggak melupakan isi kandungan Al-Quran karena Allah, bukan karena hebatnya Rasul, gitu kan? Illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui yang terang maupun yang tersembunyi. Maka zikir ada dua, zikir jahri, zikir khofi. Nah ini jahro wa ma yakhfa, gitu ya. Zikir jahri itu zikir yang dibaca oleh lisan, lidah ikut bergerak, itu zikir jahri. Tapi zikir khofi, zikir yang lidah nggak bergerak, nggak ada suara, nggak ada lafaz, tapi kolbu kita ingat kepada Allah, itu namanya zikir khofi. Itu. Lalu Allah juga tahu apa yang ada di dalam batin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berniat ingin menghafal Quran, gitu kan? Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sampai ayat 8 aja karena udah jam 12 kurang. Kurang 3 jam. Wa nuyassiruka, dan kami mudahkan kamu lil yusra, kepada jalan yang mudah. Kami beri taufik untuk jalan yang mudah. Maksudnya apa? Islam itu, nah ini ada keterangan nih nomor 2 nih. Apa ya di sini? Coba kita lihat. Apa tuh? Udah lewat deh. Pokoknya Islam itu jalan yang mudah. Nah, itu ya. Kenapa? Kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya mudah. Kalau dulu zaman Nabi Musa, kalau bertaubat itu harus bunuh diri. Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, tapi lupa saya ayatnya ya. Faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum, gitu ya. Kalau kalian ingin bertaubat maka bunuhlah diri. Berat, gitu kan? Umat Nabi Muhammad SAW ini umat yang ibadahnya dikasihnya dikit, tapi dosisnya nilainya tinggi. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad. Itu
Sampai Nabi Musa iri, pengen jadi umat Nabi Muhammad, gitu kan? Karena apa? Rokaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya Allah, 2 rakaat, gitu kan? Enak banget. Umat-umat sebelumnya, walah, untuk mendapatkan itu effortnya luar biasa. Kita dikit aja dapatnya gede. Coba, ya Allah, itu ya. Maka dalam Isra Mi'raj jangan 5 sampai 5 waktu. 5 waktu tapi fadilahnya itu bagaikan 50 waktu. Jadi kita ini dikompresi Bapak Ibu. Umat akhir zaman, Allah tahu bahwa umat akhir zaman tidak sekuat umat yang lalu. Umat akhir zaman juga namanya juga akhir zaman. Makin akhir itu makin jauh dari Rasul. Maka udah deh, saya kasih yang minimalis tapi manfaatnya maksimalis. Nah gitulah. Wanuyassiruka lil yusra, kami berikan kamu yang mudah. Apaan Islam susah kok, gitu kan? Ini nggak ada apa-apanya dibanding agama sebelumnya. Islam versi sebelumnya kita ini nggak ada apa-apanya, terlalu gampang, gitu ya. Nah itu terlalu gampang. Maka mudah pula insya Allah masuk surga, mudah pula untuk bahagia, mudah pula untuk sehat, mudah untuk harmonis, gitu kan? Orang tua di tempat lain tuh pada iri, enak seandainya saya disuruh memilih, saya memilih menjadi orang tua dari anak-anak muslim, gitu, menjadi orang tua dari anak-anak Asia, gitu kan? Itu kata orang tua di barat dan lain sebagainya. Nah jadi Islam ini mudah, untuk sehat mudah, untuk bahagia mudah, untuk masuk surga mudah, untuk dapat fadilah-fadilah di akhirat mudah. Nah itu. Apalagi di dalam tahlil, kalimatani khafifatani fil lisan taqilatani fil mizan habibatani indar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat, khafifatani fil lisan, di mulut enteng, taqilatani fil mizan, tapi di timbangan entar berat, habibatani indar rahman, disayangi oleh Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuh, inilah umat Nabi Muhammad, ngomong dikit aja berat, gitu kan? Wa nuyassiruka lil yusra. Alhamdulillah. Sampai sini begitu dulu. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada, alhamdulillah. Silakan diminum Bapak Ibu. Iya, bismillah. Yang surat yang pertama itu kan disebutkan nama-nama Allah. Apa itu termasuk arkanul surat? Arkanul 100 nama Allah. Oh, Asmaul Husna. Iya. Yang di pertama. Iya, di sini yang disebutkan adalah Isma 1. Nah, ya. Tapi 1 ini udah intinya, yaitu Allah. Kan gitu ya? Sabbihisma, sebutlah 1 nama Allah. Maka ketika sucikanlah atau bertasbihlah dengan 1 nama Allah. Kadang-kadang tasbih itu Bapak Ibu juga artinya zikir. Itu. Jadi tasbih ini kalimat yang banyak bisa diartikan, salah satunya adalah zikir. Alladzina yusabbihuna bihamdi rabbihim, atau orang-orang yang bertasbih pagi maupun petang. Maksudnya berzikir, bukan hanya baca tasbih ya, zikir maksudnya. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak, yang dimaksud di sini adalah 1 nama. Nah, itu ya. 1 nama yaitu Allah. Maka di dalam zikir khafi yang disebut nama itu. Bukan Al-Latif, bukan Ar-Rahman, tapi 1 nama itu. Nah, itu ya. Sabbihisma Rabbikal a'la, itu karena bukan asma. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama-nama. Nah, tapi yang di sini adalah isma 1, nama yang paling spesial, nama yang Allah sendiri ucapkan, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Haji Mimaste perkenalkan, innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Kata Allah gitu ya. Itulah nama sabbihisma Rabbikal a'la, wallahu a'lam. Nah, gitu. Karena 1 jadi nama Allah itu yang huwallah. Kalau nggak ada lagi, alhamdulillah. Nah, karena nggak ada, mari kita doa dengan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu bertasbih, orang-orang yang memuliakan Allah, orang-orang yang mengagungkan Allah, dan orang-orang yang mensucikan Allah. Amin ya rabbal alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.